Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yohana. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-13 LAN RI Samarinda tahun 2020. Hari ini saya akan mereview ulang tentang kesehatan jasmani dan mental yang sudah dibawakan pemateri saya, Ibu Dr. Siti Nuriyatus Jahrah MKM. Apa itu kesehatan mental dan jasmani? Pengertian kesehatan mental sehat menurut WHO tahun 2000 adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, kemudian dapat menerima orang lain sebagaimana adanya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Pertama, faktor risiko yang paling tinggi itu adalah perempuan. Perempuan itu memiliki risiko tinggi terhadap depresi dan kecemasan, sedangkan pada laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Kemudian yang memiliki profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha, kemudian ada juga polisi dan profesi-profesi yang banyak melakukan target-target untuk pemecahan masalah. Memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental, kemudian memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak, kemudian pernah mengalami kegagalan dalam hidup, semisalnya pernikahan, kemudian sekolah, atau dalam kehidupan pekerjaan. Juga pernah menyalahgunakan alkohol atau obat-obat terlarang. Kemudian pengertian kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan seperti ketinggian, kelembapan, suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Dari Profesor Sujatmo Sumowardoyo. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan jasmani? Pertama itu adalah udara yang dihirup, kemudian air minuman yang bersih, lalu tingkat istirahat yang cukup, aktivitas tubuh yang mengeluarkan kalori, faktor makanan yang dikonsumsi, apakah cukup zat yang diperlukan oleh tubuh, kemudian hal-hal yang akhirnya memicu penyakit seperti telat makan, terlalu lama duduk, atau menggigit kuku, yang artinya kalau menggigit kuku seperti orang yang cacingan. Untuk menanggulangi atau supaya tidak terjadi hal-hal yang untuk menanggulangi atau mengurangi penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan mental, Dinas Kesehatan melakukan gerakan masyarakat atau disingkat dengan Germas. Nah, Germas adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Untuk itu, kita harus menerapkan pola hidup PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dukungan untuk program instruktur ini berbasis masyarakat. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Germas? Pertama, melakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Ketiga, tidak merokok. Keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Kelima, memeriksakan kesehatan secara berkala. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Dan menggunakan jamban yang sehat. Setelah itu, agar kesehatan mental kita terjaga, kita jangan terlalu stres.
banyak-banyaklah beristirahat, melakukan hal-hal kegiatan positif, hal-hal yang menyenangkan diri seperti berolahraga, kemudian berlibur bersama keluarga, dan menjauhi hal-hal yang membuat kita stres. Apabila pola gaya hidup kita sudah benar, maka gangguan terhadap kesehatan jasmani dan mental kita tentunya akan berkurang. Tapi apabila pola gaya hidup kita tetap dengan pola hidup yang kurang baik, tentunya akan mengakibatkan seperti obesitas, kanker paru, jantung, gangguan pencernaan, stroke, kerusakan organ, dan lain-lain. Nah, untuk tren penyakit yang kita hadapi di 2020 ini, tentunya banyak kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat, seperti jantung, hipertensi, diabetes, yang tadinya penyakit-penyakit seperti ini ratingnya rendah. Di tahun 90-an lebih banyak penyakit seperti infeksi dan lain-lain. Nah, sekarang trennya adalah penyakit-penyakit yang tidak menular seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan mental kita. Itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya. Dan terima kasih atas perhatiannya.